Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulu Akbar Panggabean dari kelas MJ1A akan menjelaskan tentang komponen penyusun komputer. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU adalah unit pemrosesan pusat yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan perintah. Ini menangani instruksi dari perangkat keras komputer lainnya seperti keyboard dan perangkat lunak. CPU menafsirkan instruksi dan pengeluaran informasi ke monitor atau melakukan tugas yang diminta. Jadi CPU ini semacam otak dari sebuah komputer di mana seluruh kinerjanya itu kembali kepada CPU-nya. Kemudian ada motherboard. Motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah sebuah papan utama yang berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak, slot-slot untuk komponen lain, serta jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat, sehingga komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Jadi motherboard dalam komputer ini papan yang dimana di papan tersebut diletakkan hampir semua komponen inti yang akan menjalankan komputernya, seperti RAM, ROM, dan komponen lainnya yang akan dijelaskan nanti. Jadi motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Jenis form factor motherboard mempengaruhi jenis PSU dan ukuran case suatu komputer yang digunakan karena beberapa case hanya bisa mendukung beberapa jenis form factor saja. Seperti pengertian sebelumnya bahwa motherboard merupakan tempat di mana komponen-komponen pada suatu komputer ditempatkan. Jadi ada dua jenis, yang pertama form factor ATX dan juga non ATX. Kemudian untuk yang ATX ini terdapat tiga. Yang pertama ada ITX, di mana ukurannya itu sekitar 12 kali 9,6 inci, yang merupakan motherboard standar yang paling banyak dijual di pasar. Kemudian ada micro ATX, ukuran motherboard yang satu ini adalah 96,6 dikali 9,6 inci. Jadi bentuknya persegi ya, tidak seperti ATX biasa yang bentuknya itu persegi panjang dan panjang. Jadi perbedaan motherboard yang satu ini adalah dia komponennya sama, tidak ada berbeda, hanya saja ukuran jadi lebih ringkas, sehingga jika ingin menggunakan motherboard yang ini, casingnya tidak perlu yang besar-besar. Kemudian ada ya ukuran ATX yang terkecil atau disebut dengan mini ITX. Ukurannya yaitu 6,7 dikali 6,7 inci. Motherboard jenis ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 oleh VIA Technologies. Motherboard micro ATX ini ditujukan bagi pengguna yang ingin memiliki PC yang sangat mungil. Ya, PC yang tidak menyemak di tempat, simple, namun kinerjanya tetap sama seperti yang lain. Hanya saja jika menggunakan motherboard jenis ini ada beberapa port atau slot di atasnya yang jauh lebih sedikit atau bahkan tidak ada karena ukurannya yang mungil. Biasanya untuk yang paling berbeda itu untuk mini ATX itu paling banyak itu ada memiliki 2 slot RAM saja. Sementara jika menggunakan ATX itu bisa 4, atau untuk ada beberapa motherboard yang sampai mendukung 8 slot RAM. Kemudian selanjutnya adalah sistem pendingin. Jadi komponen pada komputer bekerja lebih baik jika tetap dingin. Jika panas tidak hilang, komponen mungkin berjalan lebih lambat. Jika terlalu banyak panas yang menumpuk, komputer bisa macet atau komponen bisa rusak. Oleh karena itu, komputer harus selalu dingin. Komputer tetap dingin menggunakan dua solusi. Pertama, ada solusi pendingin aktif dan juga solusi pendinginan pasif. Pendinginan aktif memudahkan daya, sedangkan solusi pasif tidak. Pendingin pasif untuk pendinginan biasanya melibatkan pengurangan kecepatan pengoperasian komponen atau penambahan heatsink ke chip komputer. Jadi di sini ada dua jenis contoh pendingin. Jadi yang pendingin yang pasif itu adalah seperti heatsink atau
pendingin untuk di CPU ya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada pendinginan pasif itu dengan cara mengurangi pengoperasiannya. Seperti jika untuk heatsink ini adalah jika prosesor panas, maka dia akan langsung mengurangi pengoperasian prosesor tersebut agar panasnya itu dapat dikendalikan. Sementara ini ada pendingin aktif, yaitu pendingin yang ada untuk fan. Jadi fungsinya itu mendinginkan suhu yang ada di dalam fan agar tidak panas atau tidak keluar hawa panas yang ujung-ujungnya nanti akan memanaskan hampir seluruh komponen yang ada pada CPU. Dan pendingin aktif ini membutuhkan dayanya sendiri. Kemudian masuk ke RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. Tidak seperti ROM, RAM adalah memori yang mudah menguap, yang berarti konten yang tersimpan di dalam RAM ini akan terhapus setiap kali komputer mati ataupun di restart. Pada dasarnya, menambahkan lebih banyak RAM di komputer biasanya akan meningkatkan kinerja sistem. Misalnya lebih banyak RAM meningkatkan kapasitas memori komputer untuk menampung dan memproses program dan juga file. Dengan RAM yang lebih sedikit, komputer jadi harus menukar data antara RAM dan hard drive yang jadinya malah membuat performa makin lambat. Untuk jumlah maksimum RAM sendiri juga ada batasannya tergantung motherboardnya masing-masing. Ada yang hanya sebatas 16 GB, ada yang 32 GB. Untuk sejauh ini paling tinggi saya baru temukan yaitu 256 GB untuk RAM. Kemudian untuk di pasaran sekarang ada dua jenis memori RAM yang paling sering bisa dijumpai. Jadi nama memori pada RAM itu disebut DDR atau Double Data Rate. Ini adalah jenis spesifikasi yang biasanya digunakan pada RAM. Sebenarnya DDR pada memori RAM sudah memiliki 3 jenis DDR, yaitu DDR1, DDR2, dan DDR3. Dan saat ini sudah banyak lagi yaitu yang bahkan sudah hampir jadi standar sekarang yaitu DDR4 yang jadi penerus dari DDR3. Jadi dua jenis RAM ini DDR3 dan DDR4 yang masih beredar di pasarannya. Untuk DDR1 dan DDR2 sudah tidak lagi. Kita akan bahas di DDR3 adalah jenis DRAM akses yang merupakan penerus dari DDR1 dan DDR2. Karena spesifikasinya dianggap lebih baik, maka kini DDR3 juga mulai digunakan pada laptop dan komputer terbaru. Meskipun sekarang juga ya di era makin maju ini komputer sudah banyak yang menggunakan DDR4. Jadi model DDR3 pada laptop disebut dengan SODIMM dengan ukuran panjangnya hanya 67,6 mm dan jumlah pin pada RAM-nya kurang dari 204 pin. Kemudian ada DDR4 yang diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai penerus dari DDR3. Namun sayang waktu itu belum terkenal di pasaran dikarenakan masih banyak motherboard yang menggunakan DDR3. Namun sekarang DDR4 ini sudah menjadi standar umum ya untuk laptop komputer maupun laptop yang baru sekarang, mau itu low sampai high pun sudah banyak yang menggunakan standar DDR4 dikarenakan memiliki tegangan yang lebih kecil yaitu 1,2 volt, di mana di DDR3 itu menggunakan 1,5 volt dan juga jumlah pinnya itu mencapai 288. Untuk kecepatan juga lebih kencang dari DDR4 daripada DDR3. Jadi jika memilih antara DDR3 atau 4, tentu saja DDR4 karena ini adalah penerus dari DDR3 dan penambahan spesifikasinya juga sangat lumayan. Mulai dari
ukuran memori yang satu kepingnya bisa mencapai 16 ataupun 30 GB serta konsumsi dayanya yang lebih ringan yaitu 1,2 volt sementara yang pada DDR3 menggunakan 1,5. Jadi pemilihan RAM ini juga tergantung pada motherboard yang kita pakai ya, apakah sudah menggunakan slot RAM DDR3 atau DDR4. Jika sudah DDR4 maka ya menggunakan DDR4. Tapi jika tidak support maka tidak akan bisa karena pada akhirnya juga akan dilihat dari motherboard kita supportnya itu RAM DDR berapa. Kemudian ada storage drive atau media penyimpanan. Ini adalah komponen dalam komputer yang berfungsi sebagai perangkat keras yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara sekunder. Jadi ini adalah penyimpanan ya, media penyimpanan, di mana ada banyak jenisnya, ada hard disk dan SSD. Untuk dulu ada yang namanya floppy disk, namun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sehingga rata-rata sekarang yang digunakan adalah hard disk. Itu pun sudah mulai dikejar dominasinya oleh SSD yang dimana lebih cepat, kemudian lebih lama usianya daripada hard disk yang menggunakan piringan. SSD menggunakan microchip. Untuk komputer-komputer kelas atas juga sudah ada menggunakan SSD jenis terbaru seperti M2 NVMe ketimbang hard disk. Meskipun masih banyak juga yang menggunakan hard disk karena memiliki penyimpanan yang sangat besar, bisa lebih besar daripada satu SSD di mana bisa sampai 4 terabyte ataupun lebih pada hard disk. Jadi juga pemilihan ini juga tergantung pada komputer kita. Untuk hard disk pasti semuanya sudah memiliki slot SATA port untuk hard disk, namun untuk SSD SATA mungkin bisa, namun untuk SSD seperti M2 atau NVMe itu juga tergantung kepada motherboard apakah support atau tidak. Selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter. Ini merupakan standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti dengan standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada paket PC. Jadi terdapat dua macam VGA, yaitu yang onboard, kedua ada yang add-on atau VGA eksternal. VGA onboard adalah VGA yang sudah tercantum pada motherboard, di mana pada penggunaan RAM-nya itu menggunakan RAM motherboard untuk di-share atau berbagi, sehingga menggunakan VGA ini bisa memperlambat kinerja juga karena RAM-nya jadi terbagi. Kemudian ada VGA add-on atau eksternal. Ini yang paling sering dipilih oleh PC entusias ya. Karena di VGA ini sudah terdapat GPU-nya sendiri, sudah ada RAM-nya sendiri. Bahkan hampir jika ingin memilih PC ini, pemilihan VGA eksternal ini merupakan salah satu yang paling diminati karena ini yang mendukung untuk masalah 3D gaming maupun grafik lainnya. Namun untuk harga terkadang biasanya VGA itu ada yang sangat mahal, namun ada juga yang murah. Kemudian kita lanjut ke kartu adaptor. Jadi kartu adaptor ini meningkatkan fungsionalitas komputer dengan menambahkan pengontrol untuk perangkat tertentu atau dengan mengganti port yang tidak berfungsi. Beberapa kartu adaptor, diantaranya yang pertama ada sound card atau adaptor suara. Jadi yang gunanya tentu saja untuk menyediakan kemampuan audio. Jadi supaya komputer kita dapat mengelola audio dibutuhkan yang namanya sound card. Kemudian ada NIC atau Network Interface Card. Komponen ini juga penting karena komponen ini yang dapat menghubungkan komputer dengan jaringan. Kemudian itu ada wireless NIC, merupakan sama seperti NIC, hanya saja ini sudah mendukung penggunaan wireless, jadi tidak perlu menggunakan seperti LAN atau yang lain.
Jadi bisa wireless saja langsung terhubung ke WiFi. Kemudian ada adaptor video, kemudian ada pengontrol USB. Jadi port yang USB ini untuk menyediakan port USB. Jadi supaya kita bisa menggunakan USB pada port kita supaya USB-nya terbaca. Kemudian ada eSATA, yaitu untuk menambahkan SATA secara internal tapi melalui slot PCI Express. Jadi jika ada kondisi di mana kita ingin menambah kapasitas memori pada komputer namun port SATA sudah penuh, jika menggunakan ada M2 juga sudah penuh, kita bisa menggunakan hard drive yang menggunakan port SATA di mana port SATA-nya nanti itu kita ganti dengan menggunakan slot PCI Express. Kemudian komponen terakhir yaitu ada PSU atau power supply. Jadi ini adalah seperangkat pemberi daya kepada seluruh komponen yang ada di komputer, baik itu mainboard, VGA ataupun yang lain-lain. Jadi untuk PSU sendiri terdapat dua jenis, yaitu yang moduler di mana kabel-kabelnya itu dapat dilepas sehingga kita bisa memilih kabel mana saja yang ingin kita pakai dan kabel mana yang tidak diperlukan. Jadi ya lebih ringkas dan tampilannya jadi lebih rapi. Kemudian yang ada yang non modular di mana seluruh kabel yang perlu digunakan itu sudah menempel. Bahkan ada juga kabel yang tidak perlu. Jadi kabel-kabelnya itu sudah tertanam langsung di power supply-nya. Tidak bisa dilepas. Untuk daya yang tersedia sendiri beragam. Ada mulai dari 400 watt sampai 1200 watt. Jadi memilih power supply ini juga harus kita lihat lagi ke spesifikasi komputer kita berapa daya yang diperlukan. Karena jika tidak kuat ya komputer tidak akan bisa hidup, tidak akan kuat power supply-nya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.